Harga saham Bank Sentral Asia sempat menguat lebih dari 6% ke level tertingginya sepanjang masa di atas Rp8.000 pada hari perdana penerapan harga stock split BBCA. Maka saham BBCA relatif lebih terjangkau dan membuat sambutan ataupun mendapat sambutan positif dari investor, terutama investor pemula yang saat ini akan berinvestasi di pasar modal. Nah, pada video yang sebelumnya tadi, kalian udah lihat kan bagaimana emiten blue chip BBCA yang melakukan stock split pada 13 Oktober 2021 dengan rasio sebesar 1:5. Tapi apa sebenarnya stock split itu? Untung dan ruginya bagi para investor dan apa yang menjadi pertimbangan dilakukan aksi korporasi ini? Yuk kita tanya langsung sama para ahlinya. Jadi sebagai financial planner, stock split ini merupakan pemecahan nilai saham yang sesuai rasio perbandingannya adalah 1:5. Jadi jika saham BBCA yang saat ini 30.000 dipecah dengan perbandingan 1:5, berarti harga per lembarnya hanya 6-7.000 saja. Dan bagi para investor baru tentu bisa membeli dengan harga yang lebih murah. Dan bagi para investor lama, tidak perlu khawatir untuk buru-buru menjual sahamnya, karena ini malah menjadi untung. Jadi, jika investor mempunyai satu lot saham dengan harga 3 juta, lalu akan dipecah menjadi 5 lot. Wah, dengan harga perbandingan yang lebih murah pastinya. Jadi, sama saja yang tadinya punya satu lot senilai 3 juta, sekarang punya 5 lot seharga 3 juta. Patokannya sebenarnya adalah bukan di stock splitnya aja nih, namun secara teknikal. Kalau secara valuasi fundamental, saham BBCA ini memang sudah kemahalan. Dan bahkan saham BBCA ini adalah saham premium atau unggulan. Jadi ketika BBCA ini stock split, jumlah saham yang beredar akan semakin luas. Dan cepat atau lambat saham BBCA akan menjadi leader di pasar bursa. Seperti yang kita ketahui bahwa BCA dari pertama kali IPO di tahun 2000 kita berada di angka 1.350 dan BCA sudah melakukan stock split sebanyak 3 kali dan kali ini yang keempat. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukan stock split dan kali ini dengan perbandingan 1:5. Ada beberapa pertimbangan untuk kami untuk melakukan stock split. Yang pertama, kami menyadari bahwa harga saham BCA saat ini adalah 30 ribuan untuk satu lot atau satu saham. Jika kita membeli satu lot memang cukup mahal untuk para retail dan para generasi muda. Dengan demikian kita memberikan kesempatan bagi mereka dengan memberikan alternatif berinvestasi dari beberapa cara lain seperti kripto dan dari saham-saham lain ataupun dari saham digital. Dan fundamental serta performance kita sudah teruji dengan sangat baik sekalipun kemarin tahun 2020 kita terpuruk karena COVID-19. Jadi saya pikir bisa menjadi alternatif bagi para investor retail maupun para milenial yang mau menempatkan dananya untuk saham dan belajar untuk berinvestasi jangka panjang. Sebenarnya naik turunnya harga saham tidak dipengaruhi oleh stock split dan saya yakin bahwa setiap emiten yang melakukan stock split itu tujuannya ada baik. Yang pertama untuk meningkatkan likuiditas perusahaan itu sendiri, kemudian yang kedua yaitu untuk mendatangkan investor baru. Tentunya yang menentukan naik turunnya harga saham di setiap perusahaan yaitu kinerja perusahaan sendiri dan kemudian ada valuasinya. Nah, dari BCA sendiri kita lihat bahwa total aset yang dilaporkan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 10-20%. Nah, kalau kita dilihat di grafik ini, dari sisi penyaluran kredit setiap tahunnya ada peningkatan sekitar 2% di tahun 2020, di mana ini bisa dibilang cukup baik ya, karena di tahun 2020 kita lihat bahwa karena adanya pandemi COVID dan ini menjadi tahun yang sangat challenging buat BCA dan tentunya bank-bank lain juga. Kemudian dari sisi ekuitasnya terbilang cukup stabil dari 2016 hingga 2020 ada peningkatan sekitar 22% hingga 25,8% dan pendapatan operasionalnya meningkat juga meskipun ada penurunan di 2020 dan masih meningkat sebanyak 4,9%. Dari laba bersih itu juga ada penurunan yang tidak signifikan namun ya. Kalau kita lihat di tahun 2016 masih ada peningkatan. Jadi jika dilihat
Dari historis BCA, ini memiliki fundamental yang kuat walaupun di tengah pandemi. Memang penyaluran kreditnya masih terhambat, tapi saya yakin bahwa akan terus meningkat. Sebenarnya memang kalau belajar dari saham perusahaan lain yang sudah stock split dan nilai sahamnya turun, lalu dengan BBCA ini stock split, rasanya kayak melihat lokal lama ya. Nah, tapi kalau dilihat BBCA ini sebenarnya mempunyai karakteristik yang berbeda dari yang lainnya. Dan kalau dilihat secara historisnya sih BBCA sudah pernah melakukan stock split dan harganya juga tetap naik. Nah, ini karena fundamentalnya yang semakin kuat dan kinerjanya juga yang semakin stabil. Dan kalau kita lihat di pergerakan saham BBCA yang sudah stock split selama hampir 2 minggu ini, memang dia sempat menurun tapi cepat naik lagi. Dan kalau pertanyaannya dijual atau di hold, kalau aku pribadi sih menggunakan saham BBCA ini untuk investasi jangka panjang. Jadi memang high risk dan high return, tapi pasti akan naik setahun ke depan. Nah, untuk kamu nih yang baru mau belajar untuk investasi, yang pertama, jangan FOMO. Beli saham itu harus dianalisa dari fundamental perusahaan dan mengetahui harga yang baik untuk masuk. Karena kalau lagi rame, bisa jadi kamu beli di harga yang premium atau lebih dari harga pasar biasanya. Yang kedua, mengetahui profil resiko kamu. Perlu diingat loh, kalau saham itu high risk dan high return. Jadi perlu panik sebenarnya kalau misalnya harga saham itu lagi anjlok dan kamu panik untuk cut loss. Jadi harus tahu dulu profil resiko kamu. Kalau kamu tipe investor konservatif, lebih baik kamu memilih jenis investasi yang stabil seperti reksadana pasar uang. Nah, kalau kamu tipe moderat dengan profil resiko menengah, kamu bisa memilih reksadana pendapatan tetap atau campuran. Tapi kalau kamu memang seorang risk takers, kamu bisa coba berinvestasi di saham. Nah, yang ketiga, tetapkan tujuan keuangan dan jangka waktu. Misalnya nih, kamu ada tujuan keuangan di 5 tahun ke depan untuk mempunyai sebuah kendaraan. Nah, kamu bisa hitung menginvestasikan berapa setiap bulannya selama 5 tahun untuk memiliki kendaraan tersebut. Bagaimana penjelasannya? Cukup mudah dimengerti bukan? Terima kasih saya ucapkan untuk Meta Salani, Financial Planner, Gempar Yuda, Presiden Direktur BCA, Octavianus Samuel, Analisis Pasar Senior, dan Vera Veronica sebagai investor. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Saya Dila, pamit undur diri, terima kasih telah menonton, dan salam sehat.